Lagi, Pak Ketua. Saya. Silakan. Oke. Kepada saksi Doli dan Supriyanto, saya tanya fakta ringan ini ya. Itu mengenai penjabat itu, penunjukan penjabat itu boleh tahu rancangan undang-undangnya itu usul dari mana? Apakah DPR ataukah pemerintah? Itu satu. Kemudian waktu pengesahan soal penjabat itu, di mana penjabat itu cuma ditunjuk saja, itu ada nggak fraksi yang keberatan pada waktu itu? Kemudian juga ada nggak pada waktu itu pembicaraan atau diskusi yang mengatakan pilihan bahwa jangan dipilih diangkat semua, tapi juga diperpanjang masa jabatan atau pemilihan dengan DPRD dan lain sebagainya. Kemudian yang soal PJ Heru tadi, ada nggak perbincangan atau tindakan DPR atau barangkali yang Bapak ketahui di DPRD untuk katakanlah menegur atau mengambil tindakan karena yang bersangkutan membagikan bansos dengan bungkus warna paslon tertentu. Kemudian itu saja, makasih. Ini saksi siapa? Untuk saksi siapa Pak? Saksi Doli dan saksi Supriyanto. Baik, dari Pemohon 2 ada pertanyaan? Ya, terima kasih Yang Mulia. Kami singkat saja kepada PJ Wali Kota Bekasi ya. Saya mau menanyakan bagaimana proses pengangkatan PJ yang saudara diangkat. Kemudian menurut saya bahwa dalam pengangkatan PJ ini harus melalui peraturan pemerintah ya. Tetapi saat ini payung hukumnya adalah Permendagri tahun 2023. Mungkin bisa saudara jelaskan proses tahapan saudara diangkat menjadi PJ. Yang kedua, untuk yang Biro Hukum, pertanyaan saya, yang para bupati yang pernah menjadi jabat ya, menjadi bupati, dari pantauan saudara, berapa besar yang menjadi PJ yang dari partai? Terima kasih. Cukup? Lanjutkan nama rekan saya, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Untuk saudara saksi PJ Wali Kota, ini berkaitan dengan netralitas Yang Mulia. Yang ingin kami tanyakan kepada saudara saksi, saudara dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dari paslon Prabowo Gibran. Yang ingin saya tanyakan, apakah saudara saksi mengetahui partai politik mana saja yang mengusung paslon Prabowo Gibran yang kemudian saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saudara saksi mengetahui apakah ada aturan terkait dengan netralitas ASN yang memperbolehkan ASN atau penjabat kepala daerah mendukung ya paslon capres cawapres yang diusung partai politik dalam sengketa Mahkamah Konstitusi? Apakah ada aturan yang mengatur demikian sehingga saudara diperkenankan untuk hadir dalam persidangan sengketa PHPU ini? Apa lagi? Cukup. Ya, untuk saksi Pak Doli Yang Mulia, kami ingin tanyakan terkait dengan saksi Pak Doli. Pertanyaan kami, apakah saudara saksi mengetahui bahwa dalam perubahan PKPU, apakah itu dibutuhkan konsultasi terhadap DPR, khususnya Komisi 2? Dengan DPR? Dengan DPR Yang Mulia, ya, khususnya Komisi 2. Apakah saudara mengetahui terkait dengan hal tersebut? Dan apakah
PKPU 23 itu sudah melalui proses konsultasi di DPR atau belum? Mohon maaf, nomor 19, perubahan nomor 19 kepada PKPU nomor 23. Demikian yang mulia. Baik, masih ada? Dari termohon? Cukup. Bawaslu? Dari Prof. Eni? Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya ke saksi Pak Doli. Begini Pak Doli, kalau diikuti proses ketentuan peralihan berkenaan dengan penentuan PJ itu memang kan bukan di 2016, prosesnya sudah panjang ya. Dari 2000 mungkin pembahasan sudah di 2014 mungkin ya, tapi 2015 itu adanya mulai ada ketentuan mengenai peralihan itu. Pertanyaan saya adalah, apakah saksi selaku ketua komisi, sudah ketua komisi belum Pak pada waktu itu? 2015? Belum, Bu. Belum ya? Apakah sepengetahuan, tapi udah di komisi 2 ya? Belum, Bu. Belum ya? Iya. Komisi 2-nya mulai kapan Pak? 2019, Bu. Oh, 2019. Oke. Sepengetahuan dari Pak Doli ya, termasuk Pak Suprianto, apakah yang sekarang ini terjadi ya, artinya yang realisasi yang sekarang ini berlaku ya, apakah sudah sejalan dengan semangat yang dirancang pada saat pembentukan Undang-Undang 10/2016? Karena bagaimanapun juga kalau kita berkiblat kepada penjelasan Undang-Undang 1945 yang sudah tidak lagi diberlakukan, itu ada semangat penyelenggara negara. Itu kan yang pokok sebetulnya. Apakah semangat yang ada itu sepengetahuan dari Pak Doli maupun Pak Suprianto tetap sejalan dengan maksud dibentuknya ketentuan peralihan pasal 201 itu ya? Kenapa? Karena ini kaitannya adalah saya baca ada riset dari KASN itu mempersoalkan 70% itu berkaitan dengan pengangkatan PJ itu terjadi ketidaknetralan di situ. Itu satu. Kemudian ada lagi laporan dari Ombudsman yang menyampaikan laporannya, yaitu laporan akhir hasil pemeriksaan, juga menyampaikan laporan berkenaan dengan ketidaknetralan di situ. Itu bagaimana sesungguhnya dari Komisi 2 menyikapi hal ini ya, terkait dengan efektivitas fungsi pengawasan dari DPR khususnya Komisi 2. Sejauh mana itu dilakukan sepengetahuan dari Pak Doli maupun Pak Suprianto. Tolong itu bisa nanti diberikan penjelasan yang jelas. Kemudian yang berikutnya kepada Pak Gani ya, Pak Gani kaitan nanti dengan Bawaslu. Ini tadi saya melihat bahwa ada tayangan yang seperti itu. Itu kemudian apakah ada laporan kepada Bawaslu? Satu ya, laporan kepada Bawaslu terkait dengan netralitas ASN di situ. Apakah ada laporan kepada Bawaslu? Sejauh mana kemudian hasil dari tindak lanjut Bawaslu soal itu ya? Kemudian yang perlu saya kemudian mintakan kepada Pak Gani selaku PJ Wali Kota Bekasi, apa yang dilakukan Pak Gani ya untuk menjaga kenetralitasan dari ASN di situ? Sekalipun tadi ada gambar itu, kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Ganis berkenaan dengan hal itu. Kemudian yang berikutnya adalah kepada Pak Andi Batara. Ini Pak Andi Batara berkenaan dengan adanya ketentuan yang dibuat oleh Kemendagri, itu adalah Permendagri. Pilihannya untuk Permendagri itu apa sesungguhnya yang sepengetahuan Pak Andi Batara yang menjadi pilihan dari kementerian untuk menetapkan dalam bentuk peraturan menteri, aturan pelaksanaan itu, bukan dalam bentuk peraturan pemerintah. Itu tolong nanti dijelaskan. Kemudian apa yang disikapi oleh Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan adanya laporan dari Ombudsman termasuk hasil riset dari KASN.
berkenaan dengan 101 PJ yang dianggap tidak netral oleh KASN. Yang berikutnya adalah dari 254 pejabat yang diangkat, itu seberapa besar yang dari unsur TNI dan Polri? Apakah unsur TNI dan Polri yang ada di situ adalah TNI dan Polri yang aktif? Karena kan ada aturan yang membatasi untuk TNI dan Polri untuk bisa masuk ke wilayah sipil seperti itu. Tolong nanti bisa dijelaskan lebih jauh soal itu. Kemudian yang berikutnya lagi kepada Bawaslu. Saya ingin kemudian minta kepada Bawaslu untuk mengklarifikasi berkaitan dengan pengangkatan PJ. Kebetulan ada Pak Andi di sini terkait dengan bukti PK78. Ya, PK78. Ini PK78 itu menyatakan bahwa ini sebetulnya terbukti, tetapi sangat berat sekali untuk dibuktikan di situ. Jadi ini di PK-nya mengatakan terbukti, tapi unsur terbukti, tetapi sangat berat kemudian untuk mungkin ditindaklanjuti, maksudnya begitu. Sehingga dikembalikan kepada undang-undang terkait, dalam ini undang-undang ASN. Lah apa yang dilakukan, nanti Pak Andi tolong dijelaskan dari kementerian, apa yang dilakukan berkaitan dengan laporan-laporan yang menyangkut netralitas yang disampaikan Bawaslu. Apakah ada tindak lanjutnya soal ini untuk menunjukkan bahwa memang netralitas itu sebagai salah satu hal yang dijaga dalam rangka maksud dari pembentuk undang-undang itu. Mohon itu bisa diberikan tambahan penjelasan soal itu. Terima kasih. Silakan Prof. Arief. Iya, saya tidak coba Pak Zainuddin Paru tadi tanya itu gimana sih dengan Pak Gani dan Pak Andi? Itu maksudnya mau apa itu? Kok pertanyaannya belum selesai? Apa yang dimaksud? Iya, memang saya tanya singkat saja yang mulia. Iya. Apakah mereka sedang dalam tugas sebagai pejabat Kemendagri yang harus hadir di MK atau sebagai siapa? Nah, karena mereka sebagai saksi pihak terkait. Apakah pertanyaan ini berhubungan dengan keberatan dengan dua saksi itu? Tidak, kami bertanya ingin jawaban saja. Tidak keberatan? Tidak keberatan. Oke. Ya. Terus kemudian tadi ada kata-kata kalau ini tidak saksi dari 02. Kalau seandainya kami 01 atau 02 yang meminta mengajukan itu pasti tidak boleh ya? Ya. Itu berarti menyangkut izin? Tidak. Saya hanya ingin mendapatkan pertanyaan apakah sedang bertugas atau apa? Oke. Ya. Silakan saksi-saksi dijawab. Pak Ahmad Doli dulu. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya Yang Mulia untuk menjawab secara umum karena hampir semua pertanyaan yang disampaikan ke saya ini berkaitan dengan fungsi pengawasan kami di DPR khususnya di Komisi 2 kepada pemerintah terkait dengan soal penetapan pejabat kepala dan pengawasan pemerintah terhadap pejabat kepala daerah tersebut. Yang pertama saya ingin jelaskan bahwa tadi di awal saya menyampaikan bahwa pelaksanaan kebijakan penetapan pejabat kepala daerah ini berdasarkan undang-undang amanat atau perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan kemudian perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah saya ikut terlibat? Saya tidak ikut terlibat karena waktu itu saya belum menjadi anggota DPR. Dan kemudian kalau pertanyaannya adalah usul inisiatif siapa? Nah, pada saat saya menjabat sebagai Ketua Komisi 2, tentu kami mencari tahu riwayat dari setiap pelaksanaan undang-undang apa yang krusial seperti ini. Saya dapat informasi bahwa undang-undang ini dulu inisiatifnya oleh DPR. Dan kenapa ya, yang juga menjadi pertanyaan kami di Komisi 2 saat di periode ini adalah kenapa kemudian sampai diputuskan bahwa tidak ada pilkada setelah tahun 2020. Nah, itu karena memang ini dalam rangka untuk melakukan keserentakan ya. Jadi mau diserentakkan seragam semua pelaksanaan pilkada setelah serentak pilpres dan pileg, maka kemudian serentak pilkadanya itu di tahun 2024 untuk seluruh daerah Indonesia. Jadi kemudian itulah yang membuat pada akhirnya ditarik semua ke tahun 2024.
Nah, jadi sebenarnya ini informasi yang saya dapat, yang saya gali dari senior-senior kami di Komisi 2, itu latar belakang kenapa kemudian pada akhirnya tidak ada pilkada di tahun 2022 dan 2023 yang berkonsekuensi dengan harus adanya pejabat. Nah, jadi kalau pertanyaan pertama dari tadi termohon, apakah ada anasir keterlibatan presiden, kami melihat fakta-fakta selama kami di Komisi 2 tidak ada sama sekali keterlibatan presiden terhadap ini. Kemudian yang kedua, mekanisme evaluasi. Nah, tentu tadi saya mulai dari ada yang menyatakan saya mengkritik, ya. Saya ingin mengklarifikasi, saya tidak pernah mengkritik, tetapi saya termasuk seluruh anggota Komisi 2 selalu menghimbau, meminta kepada pemerintah, termasuk kepada Menteri Dalam Negeri. Bahkan saya sering mengatakan soal pejabat ini hampir semua anggota Komisi 2 rewel, ya. Jadi setiap rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, apakah temanya berkaitan dengan PJ atau dengan tidak PJ, pasti muncul tema soal pejabat ini, ya. Jadi mau bicara tentang soal yang lain-lain, ya. Jadi kan kami selalu kalau mau mengundang menteri itu harus ada temanya. Setiap tema apapun, selama memang sudah dimulai proses penetapan pejabat ini, setiap rapat kerja seluruh anggota Komisi 2 selalu mempertanyakan dan mengingatkan, ya, kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri agar pemerintah betul-betul menjaga netralitas terhadap pejabat-pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat kepala daerah itu, ya. Nah, termasuk juga pengawasannya. Nanti kalau misalnya ada informasi, jadi seperti yang saya katakan tadi, saya tidak tahu apakah ini berhubungan langsung. Teman-teman yang mengajukan pengajuan ke Mahkamah Konstitusi, apakah itu ada kaitannya dengan himbauan kami? Jadi waktu itu datang kepada kami sekelompok yang mengatasnamakan masyarakat sipil, mengkritik terhadap proses yang mereka rasakan kurang demokratis, ya. Walaupun kami tahu sudah ada peraturan sebelumnya, sebelum Permendagri nomor 4 tahun 2016 ini, kami sudah tahu bahwa Kementerian Dalam Negeri sudah biasa melakukan penetapan pejabat dengan peraturan pemerintah nomor 6 nomor 2005. Nah, nomor 49 tahun 2008. Nah, itu juga kami sampaikan langsung ke dalam rapat kerja kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti. Dan kemudian sekali lagi, apakah itu berkonsekuensi logis? Kawan-kawan yang mengadu ke Komisi 2 itu langsung mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya Mahkamah Konstitusi pun memutuskan melalui keputusan nomor 15 PPU strip 20 Romawi 2022 itu, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023. Nah, jadi sebetulnya kami di Komisi 2 sudah sangat sering, ya, melakukan pengawasan, mengingatkan, memberikan rambu-rambu supaya memang pejabat-pejabat daerah ini tidak harus sesuai dengan tupoksinya dalam melaksanakan pelanjutan pembangunan dari bupati, kepala-kepala daerah sebelumnya yang terpilih secara definitif. Kemudian berkaitan dengan, ya, walaupun tidak ada, ya, saya hadir di sini karena diminta sebagai saksi fakta berkaitan dengan soal penetapan pejabat kepala daerah. Karena tadi ditanyakan soal KPU dan Bawaslu, saya ingin menyampaikan bahwa kami di Komisi 2 melaksanakan proses seleksi pemilihan penyelenggara pemilu itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sikap yang independen. Jadi tidak benar kalau ada yang menginformasikan atau mensinyalir bahwa
sebelum ditetapkan sudah ada nama-nama beredar dari A, dari B dan segala macam. Kami menerima nama-nama itu dari tim sel yang 13 itu, dan sebelum dan tim sel itu dibentuk oleh pemerintah, dan saya kira bisa dicek nanti satu-satunya DPR atau komisi yang mengundang tim sel yang dibentuk oleh pemerintah untuk meminta kejelasan independensinya itu Komisi 2. Jadi kami pernah mengundang tim sel secara khusus sebelum mereka melakukan seleksi. Kami pengen tahu apa agenda-agendanya, dan kami memberikan saran supaya memang itu dilangsungkan secara transparan, objektif, dan tidak ada intervensi atau independen. Kita menjaga independensi tim sel dan seterusnya. Masuk ke Komisi 2, kami juga melakukan fit and proper test sampai bermalam-malam, ya. Dan kemudian kami pun dalam proses pemilihannya juga itu hampir 2 malam. Terpilih penyelenggara itu waktu itu kira-kira jam 3 pagi, Pak. Ya, jadi saya bisa menyampaikan dan karena saya yang memimpin langsung, saya menyatakan bahwa teman-teman penyelenggara yang terpilih itu dengan proses yang betul-betul selektif dan tidak seperti yang tadi diduga apa yang disampaikan itu. Kemudian soal PKPU, tentu berdasarkan amanat undang-undang tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ya, setiap peraturan KPU dan setiap peraturan Bawaslu sebelum ditetapkan harus dikonsultasikan kepada pemerintah dan DPR. Tidak ada satupun PKPU dan Perbawaslu selama saya menjadi Ketua Komisi 2 yang tidak pernah dikonsultasikan ke Komisi 2 pada rapat kerja bersama dengan pemerintah. Termasuk tadi PKPU yang disampaikan oleh pemohon 2, ya. Jadi kami melakukan konsultasi terhadap PKPU itu. Nah, yang terakhir soal rapat tertutup tadi, ya, saya memang waktu itu memimpin rapat langsung. Ada pengaduan masih dari dalam kelompok masyarakat sipil, dan mereka menyampaikan adanya dugaan-dugaan terhadap proses verifikasi partai politik. Kalau memang betul waktu itu saya yang mengalihkan dari rapat terbuka menjadi rapat tertutup. Alasannya apa? Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa lihat langsung di media di YouTube waktu itu. Dan kalau kemudian itu kemarin ada yang melakukan pengaduan, kami juga sudah menyerahkannya kepada lembaga yang berwenang, termasuk salah satunya DKPP yang berkaitan dengan itu. Saya kira itu yang mulia Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab semua apa yang tadi Bapak Ibu sampaikan kepada saya. Terima kasih. Yang mulia. Terima kasih Pak. Yang mulia, pertanyaan saya terhadap contoh-contoh kepala daerah baik gubernur maupun wali kota, bupati yang viral itu, bagaimana pengawasan Komisi 2 atau DPR? Itu belum dijawab yang mulia. Nanti Pak Supriyanto. Pak Doli yang mulia. Pak Doli ada bisa tambahkan? Iya, seperti yang dimanatkan oleh undang-undang dan peraturan, kami tidak punya kewenangan untuk melakukan pengawasan langsung atau menegur langsung kepada pejabat kepala daerah. Yang kami lakukan adalah pengawasan terhadap yang mengangkatnya, yaitu pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri. Terima kasih. Yang mulia, mungkin belum terjawab tadi pertanyaan saya yang mulia yang terkait dengan PKPU 19 ke PKPU 23. Itu ada konsultasi tidak tadi? Iya, konsultasi, dan itu terjadi kapan yang mulia? Konsultasi itu, perubahan itu antara 19 ke 23 bisa terkait dengan umur itu yang mulia. Bisa dijawab Pak Doli? Iya, yang mulia, terima kasih. Jadi saya tadi pertanyaannya apakah dikonsultasikan, sudah saya jawab dikonsultasikan yang mulia. Nah, kalau ada pertanyaan tambahan,
kapan kami selalu melakukan konsultasi pada masa sidang, tidak masa reses. Terima kasih. Baik. Pak Supriyanto, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama saya akan mencoba menjawab dari pihak terkait dengan pansel, apakah anggota KPU maupun Bawaslu yang di fit and proper test itu ada tekanan atau ada pesanan dari kekuasaan atau pemerintah atau bahkan presiden. Saya jawab tidak ada, karena kami melakukan fit and proper test ini secara mandiri, Pak. Jadi kami dari masing-masing fraksi, khususnya di Gerindra ini, kami membuat skor. Setelah kami mendapat skor dari masing-masing anggota panselnya Gerindra, kami kemudian mencoba membuat skor, sehingga tidak ada titipan, tidak ada hal-hal yang menyalahi prosedur. Saya kira untuk urusan fit and proper test-nya clear and clean. Kemudian dari pertanyaan berikutnya adalah, adakah dari penjabat dari partai mana? Kalau ini saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu karena ini memang rekrutmen tentang pejabat kepala daerah ini sudah diatur secara rigid ya. Jadi kami ini adalah kewenangan dari pemerintah. Terus kemudian mengenai Pak Refli Harun terkait aturan pengangkatan kepala daerah, apakah harus dipilih atau bagaimana, ya kita kembalikan kepada aturan yang ada, yaitu undang-undang terkait dengan nomor 10 tahun 2016 di pasal 2001 kalau nggak salah, huruf di situ disebutkan bahwa harus ada PC. Ya kita lakukan aja sebagai amanat undang-undang itu, bahwa kita harus, pemerintah, DPR itu harus Yang Mulia, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah waktu pembentukan undang-undang itu, ya, ada nggak perdebatan alternatif lain selain menunjuk penjabat yang ditunjuk itu? Diskusinya itu, Pak, waktu itu, Pak. Kalau masalah diskusinya pada waktu itu, kalau Bapak terlibat, kalau tidak ya nggak apa-apa. Ya, saya nggak terlibat, Pak. Terus kemudian dari Ibu Hakim yang tadi masalah pengangkatan PJ itu sebetulnya kalau kita melihat membandingkan, kebetulan saya menjabat anggota DPR Kabupaten itu mulai tahun 99. Terus kemudian di daerah saya 2 kali, kemudian di provinsi sekali, dan ini 3 kali terpilih. Maksudnya begini, kalau saya melihat, kebetulan saya pernah jadi ketua DPR, pengangkatan PJ ini kalau menurut saya sudah ada perkembangan yang cukup bagus dari sisi demokratisnya, karena kewenangan pengangkatan pejabat daerah itu sudah barang tentu adalah oleh pemerintah. Namun sekarang ini sudah ada usulan. Kalau dulu nggak ada, tahun 2010, 2004 itu tidak ada yang namanya saya ketua DPRD, nggak ada ditanya ini usulanmu siapa, nggak ada. Jadi saya kira untuk ketentuan pengangkatan PJ yang sekarang ini termasuk lebih demokratis dan mengalami kemajuan yang cukup berarti. Terima kasih. Silakan Pak Gani. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertama saya ingin menjelaskan bahwa pada hari ini saya di Kemendagri sebagai Kepala Biro Hukum Kemendagri. Dan sekaligus juga saya sampaikan bahwa kehadiran saya sebagai saksi di sini adalah berdasarkan atas surat permintaan dari TKN ini kepada Kemendagri, dan saya ditugaskan oleh Kemendagri untuk hadir menjadi saksi pada hari ini. Izin Yang Mulia, ada surat tugasnya? Ada, Pak. Terima kasih. Silakan Pak, dijawab singkat-singkat. Baik, saya ingin sampaikan terkait dengan peristiwa Jersey tadi. Betul, memang ada peristiwa Jersey di Kota Bekasi, dan saya sudah dipanggil oleh Bawaslu Kota Bekasi, dan saya sudah diperiksa di bawah sumpah oleh
Bawaslu Kota Bekasi beserta beberapa camat dan beberapa pejabat eselon 2. Dari hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Bekasi itu putusannya tidak ditemukan pelanggaran. Setelah itu dibanding ada keberatan kepada Bawaslu Provinsi. Nah, kami tidak diperiksa lagi oleh Bawaslu Provinsi, tetapi ada hasil pemeriksaan bahwa di situ ada pelanggaran undang-undang lain. Terus disampaikan kepada Kasan untuk memutuskan. Kalau tidak ada izin ditayangkan, yang ditayangkan.